salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini, hari Minggu, kita bersyukur bersama-sama Tuhan masih izinkan kita untuk mencari hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari Minggu ini Tuhan. Dalam keadaan apapun kami masih bisa mencari Engkau. Kami bisa mencari hadirat. Kami bisa memuji, menyembah Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Menjamah kami, menjamah setiap jemaat Tuhan. Hati anak-anak-Mu Tuhan untuk mendapatkan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami taruhkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari hadirat Tuhan. Dalam keadaan apapun kita masih bisa bersyukur, memuji Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Hanya padamu
pernah meninggalkan kita. Mari saya ajak jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari katakan terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembahmu
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini saya percaya bahwa kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini saat firman Tuhan disampaikan nanti, saya percaya bahwa biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap hati kita, Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita untuk benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kita boleh diteguhkan, dikuatkan di hari-hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur kalau kami diberikan anugerah dan kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan, dan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus saat firman-Mu disampaikan, ada kekuatan yang baru, ada hikmat daripadamu Tuhan, yang Engkau Tuhan nyatakan kepada setiap jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Pada saat ini Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan amin. Saat pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Jemaat Tuhan, kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu juga bisa membaca bersama-sama dengan saya di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan katakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Jemaat Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Kalau saudara dan saya ada, semua kita diciptakan, ada kekuatan, kelebihan, ada juga namanya kelemahan di dalam diri kita. Mungkin saat ini saudara di rumah atau mungkin jemaat Tuhan yang lain, ada yang memiliki kekuatan di dalam fisiknya. Ada yang memiliki kekuatan secara materi, kelebihan secara materi.
ada juga jemaat Tuhan yang memiliki kelebihan dalam hal kepintaran daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang diberikan bakat atau mungkin talenta yang banyak daripada Tuhan. Ya, tetapi kita mau melihat bahwa satu hal itu semuanya datang daripada Tuhan. Itu semuanya diberikan oleh Tuhan, adalah kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kalau kita diberikan oleh Tuhan talenta, bakat, kelebihan daripada Tuhan, atau apa saja, dan itu kita anggap bahwa itu adalah kelebihan daripada Tuhan, maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di hari-hari ini, saya melihat ada banyak orang di sekitar kita, saya mendengar bahwa mereka sedang hidup di dalam kelemahan. Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa saya kurang pintar. Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa saya kurang memiliki banyak materi sehingga saya tidak bisa berbuat ini dan tidak bisa berbuat itu. Untuk mencukupi kebutuhan hari-hari ini begitu berat. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, justru dalam firman Tuhan, ketika kita ada di dalam kelemahan kita, firman Tuhan katakan bahwa disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Sama seperti apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ini, dia katakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia boleh bermegah kepada Tuhan, boleh berbangga di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya. Kalau dia dipercayakan oleh Tuhan, penyataan atau penglihatan daripada Tuhan. Tetapi juga dia katakan bahwa lebih berbangga ketika dia ada di dalam kelemahan. Karena dia tahu bahwa di saat di dalam kelemahan, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kadangkala orang ketika memiliki segala sesuatu, ketika berlebihan di dalam segala sesuatu, kadangkala orang lebih cenderung untuk mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang dia punyai. Dan hari ini mungkin kita sedang merasa bahwa kita ada di dalam kelemahan, kita ada di dalam kekurangan, kita ada di dalam mungkin satu situasi yang kita tidak bisa berbuat apapun. Tetapi di saat situasi yang seperti ini, saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita boleh percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan belajar bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus pun juga melakukan hal ini sehingga kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupannya, justru di dalam kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang pertama kita akan belajar dalam firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna di saat kelemahan kita, di saat situasi sulit, di saat kita menghadapi kesukaran-kesukaran. Tuhan, Rasul Paulus katakan dia bersyukur kalau dia diberikan duri di dalam daging, yang mungkin ditafsirkan oleh para penafsir bahwa ini mungkin Rasul Paulus punya pergumulan atas kesehatannya. Mungkin saja dia punya sakit penyakit yang dimana dikatakan bahwa dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengambil, Tuhan tidak menyembuhkan sakit penyakitnya. Tetapi justru firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahan dia seperti itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, demikian juga mungkin hari-hari ini, kita sedang menghadapi masa kelemahan-kelemahan kita, kesukaran. Mungkin kita juga sudah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah minta supaya Tuhan merubah keadaan dan situasi kita. Tetapi sampai dengan hari ini, mungkin kita belum menemukan jawaban daripada Tuhan. Tetapi ingat, yang pertama yang kita harus syukuri dalam diri kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki banyak hal dalam hidup kita, mungkin talenta, kelebihan, kadang-kala kita bisa melupakan Tuhan. Tetapi di saat kita ada di dalam kelemahan, biarlah setiap kita hari-hari ini terus ingat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan
kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi sombong dengan apa yang kita punyai saat ini. Jangan kita menjadi congkak dengan apa yang kita miliki saat ini. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang-orang yang sombong. Allah menentang orang-orang yang congkak, yang mungkin membanggakan akan apa yang dia punyai, seakan-akan dia tidak perlu Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga katakan Allah mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah hari-hari ini kita belajar untuk rendah hati. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan menaungi saudara dan saya. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada firman Tuhan, bagaimana supaya kuasa Tuhan menaungi saudara dan saya di dalam setiap kelemahan. Bagaimana supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam setiap kelemahan kita. Dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus katakan dia rela, dia senang di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus memiliki kebesaran hati untuk menerima setiap kelemahan-kelemahan yang dihadapinya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, saudara dan saya, di hari-hari ini mungkin kita sedang ada di dalam kelemahan kehidupan setiap kita. Tetapi kita harus belajar daripada firman Tuhan. Kebesaran hati harus ada pada setiap kita untuk menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami kesusahan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Mungkin kita sedang mengalami jalan buntu ketika kita sudah berdoa tetapi jawaban daripada Tuhan belum kunjung datang. Tetapi kita mau belajar daripada firman Tuhan sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahwa kita harus memiliki kebesaran hati untuk boleh menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan juga jelas katakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Bahkan ada janji Tuhan, ada rancangan Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan bukan hanya datang ketika kita diberkati. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan bukan datang ketika kita berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Tetapi kebaikan Tuhan kita rasakan begitu berlimpah dalam hidup kita. Justru kadangkala ketika kita sedang mengalami kelemahan, kadangkala pada waktu kita sedang mengalami kesukaran dalam hidup kita. Saya mau cerita satu kesaksian yang saya baru lihat, bahwa pada waktu kita sedang ada di dalam masa-masa untuk mempersiapkan ruangan gereja, saya bertemu dengan orang yang memiliki kelemahan secara fisik. Tetapi pada waktu dia mengalami kelemahan secara fisik, itu tidak membatasi dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di saat dia mengalami kelemahan secara fisik, justru disitulah dia banyak memberkati gereja Tuhan. Dia banyak melakukan banyak hal untuk mempersiapkan ruangan yang sedang kita persiapkan. Dan semuanya ini terjadi di dalam kelemahannya. Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa dalam penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus sadar, Rasul Paulus percaya bahwa sekalipun dia dalam kelemahan, walaupun dia harus rela dan senang di dalam kelemahan ini, dia tetap percaya bahwa
penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima kelak. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kebesaran hati untuk menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hal yang ketiga kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya mau katakan hal yang ketiga, bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dengan segenap hati kita harus percaya kepada Tuhan. Di tengah kelemahan-kelemahan kita, akui Tuhan, percaya kepada Tuhan, akui Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Dan ayat yang ketujuh juga katakan, jangan kita menganggap diri kita bijak. Artinya kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima, ginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang belantara, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oleh sebab itu, yang ketiga kita pelajari dari firman Tuhan, miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan kita. Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu pagi hari ini, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan. Tetapi firman Tuhan kita pelajari. Justru di dalam kelemahan-kelemahan kita yang hari-hari ini kita hadapi, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita miliki, kerendahan hati. Yang kedua, kebesaran hati. Dan yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Sehingga Tuhan, kuasa Tuhan yang menaungi setiap kita, kuasa Tuhan yang menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa, kita syukuri atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami kesukaran, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau Roh Kudus yang memberikan jalan keluar. Engkau ya Roh Kudus yang memberikan Tuhan Yesus kelepasan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang mengalami belenggu juga Tuhan Engkau bebaskan setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang daripada-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan Yesus Engkau juga yang memberkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka Tuhan. Kami percaya apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu Engkau yang buat menjadi berhasil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan pagi ini kami buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, maupun juga Tuhan Yesus kami percaya bahwa berkat kemurahan-Mu boleh datang kepada setiap umat-Mu. Mulai saat pagi hari ini, sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan iman-Mu katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.